DPR tuh buat kebijakan aneh-aneh kayak nambah tunjangannya dia buat apa gitu. Di lain sisi masyarakat banyak yang butuh tunjangan-tunjangan seperti itu gitu. Iya, justru kami menilai bahwa pemberian tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta ini adalah angka yang sangat besar dan bahkan tidak urgent gitu ya. Sudah ada uang 35 miliar yang dikeluarkan dalam pengadaan tersebut, tapi ujung-ujungnya tetap saja rumah dinasnya tidak dipakai dan pada akhirnya malah justru berganti ke tunjangan berupa uang begitu ya, 50 juta. Dan ya ini urgensinya bahkan sangat patut dipertanyakan gitu. Apa nih pesan Bapak sebagai masyarakat untuk para wakil rakyat kita, Pak? Ya, pesan saya ya, kerja yang benar ya, terjun ke bawah, melihat rakyat langsung gitu ya. Oke Zoners, tunjangan DPR RI mulai dari rumah sampai beras lagi ramai banget nih dikritisi. Apalagi di kondisi masyarakat yang lagi banyak berjuang untuk biaya hidup. Kira-kira masih wajar nggak ya tunjangan ini? Kita bakal membahasnya dalam 10 Minutes. Zoners, ketika wakil rakyat didemo oleh rakyatnya sendiri akibat kenaikan tunjangan yang dinilai terlalu tinggi. Ini sekaligus pengingat bahwa wakil rakyat tugasnya adalah mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan bukannya memperbesar tunjangan pribadi. Oke Zoners, saya akan langsung bertanya sama demonstran yang hadir pada hari ini. Langsung aja. Halo Mas. Oke, ya. Siapa Mas? Sadam. Mas siapa? Sadam. Mas Sadam hari ini datang ke aksi ini tujuannya apa Mas? Jadi ini karena DPR kemarin joget-joget ya sama kenaikan gaji pokok mereka tuh kayaknya terlalu tinggi dah. Ya, dan kayaknya nggak layak juga untuk naik gitu. Apa pesan buat para wakil rakyat? Kayaknya lebih dipakai gitu akal sehatnya gitu, jangan pakai taunya cuma materi hanya uang yang mereka pikirkan gitu. Ya oke Zoners, saya akan mencoba masuk ke dalam perumahan dinas DPR untuk melihat bagaimana kondisi rumah dinas DPR. Misi Pak, mau izin liputan boleh nggak Pak? Izin liputan katanya. Izin apa? Liputan. Liputan. Kalau di depan sini doang nggak bisa Pak? Nggak boleh juga. Oh oke deh. Izinnya harus ke DPR doang Pak? Oh nggak ada perwakilan lain karena DPR lagi sibuk banget Pak. Iya. Tapi ini masih ada orang di dalam? Nggak ada, udah kosong. Udah dikosongin semua? Oh oke deh. Nggak bisa ya Pak? Iya. Makasih nanti Pak. Dari dapat surat ini. Oke deh, makasih Pak. Ya. Ya oke Zoners, tadi saya sudah mencoba untuk minta izin liputan di dalam, ternyata tidak diizinkan dan harus mengurus beberapa prosedur untuk bisa mengambil gambar di dalam. Jadi kita lanjut aja, saya mau ke ICW sekarang. Yuk. Mbak Sera. Halo Mbak Fitri. Apa kabar? Baik Mbak. Lagi sibuk nggak nih? Enggak kok. Ini Mbak mau ngobrol-ngobrol bentar bisa nggak? Iya bisa Mbak. Ini yang lagi rame kan sekarang nih tunjangan DPR tuh, bahkan ada yang katanya 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Nah, kan kondisi masyarakat kita tahu nih ekonomi lagi merosot ya, dari banyak PHK, pengangguran, daya beli lemah. Nah,
Kalau menurut Mbak Sera nih, seberapa urgent sih adanya tunjangan DPR itu untuk saat ini? Iya, justru kami menilai bahwa pemberian tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta ini adalah angka yang sangat besar dan bahkan tidak urgent gitu ya, Mbak. Kenapa nggak urgent? Karena beberapa kondisi yang kita juga udah sama-sama tahu sejak awal, sudah ada fasilitas rumah dinas yang berlokasi di Kalibata dan juga di Ulu Jami begitu ya. Dan ada data dari ICW juga yang menunjukkan bahwa sebenarnya sudah dikeluarkan pengadaan atau rencana pengadaan yang ada sejumlah anggaran yang dikeluarkan gitu untuk memperbaiki, merenovasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika sekarang banyak dibahas oleh anggota DPR sendiri yang menyatakan bahwa ini pemberian tunjangan rumah dinas ini layak, penting dan harus dilakukan gitu, karena fasilitas rumah dinas yang berupa rumah fisik itu sekarang tidak dalam kondisi yang layak ditempati begitu. Sedangkan kami melihat bahwa sudah ada pengadaan yang diperuntukkan untuk memperbaiki kondisi rumah fisik ini gitu. Sekitar dari penelusuran kami untuk perbaikan rumah jabatan anggota atau kita bisa singkat RJA dari tahun 2019 sampai tahun 2024 begitu yang ditelusuri melalui LPSE itu ada sekitar 27 pengadaan, Mbak Fitri. 27 pengadaan dengan nilai kontraknya itu sekitar 353 miliar, yang mana 2 diantaranya itu bahkan dilakukan pengadaannya pada tahun 2024. Artinya kita bisa lihat kan bahwa di tahun 2024 sudah ada 2 pengadaan, itu nilainya juga tidak kalah besar, itu sekitar 35 miliar. 35 miliar diperuntukkan untuk memperbaiki rumah dinas, sehingga asumsinya supaya rumahnya bisa layak ditempati begitu kan. Jadi nanti tidak ada alasan lagi tuh bahwa rumahnya tidak dalam kondisi yang layak. Tapi kemudian sudah ada uang 35 miliar yang dikeluarkan dalam pengadaan tersebut, tapi ujung-ujungnya tetap saja rumah dinasnya tidak dipakai dan pada akhirnya malah justru berganti ke tunjangan berupa uang begitu ya, 50 juta. Dan ya ini urgensinya bahkan sangat patut dipertanyakan gitu, karena bagaimana uang 50 juta itu bisa keluar dan bagaimana komparasinya misalkan dibanding uang yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk memelihara rumah dinas gitu. Kalau diakumulasi ya dari total jumlah anggota DPR dengan 50 juta per orang itu dalam sebulan aja udah berapa sangat banyak besar tuh? Begitu. Udah miliaran kan? Iya, benar. Nanti dikali 1 tahun dan akan terus sampai jabatan mereka berakhir, berarti kan banyak sekali uang yang harus dikeluarkan. Benar sekali, Mbak. Artinya memang urgensinya masih dipertanyakan. Betul, ya? sangat patut diragukan dan justru kami menduga ya ini upaya saja agar lebih banyak uang yang memang bisa ditarik dalam arti sebagai uang THP-nya gitu ya, atau take home pay-nya oleh para anggota DPR tersebut gitu. Kalau Mbak Sera sendiri melihat ini sebenarnya DPR kita ini abai atau peka nggak sih sama rakyat dalam kondisi seperti ini? Tentu ini jadinya kita bisa melihat bahwa sangat tidak peka begitu ya terhadap kondisi, karena ya itu tadi di tengah masyarakat itu banyak diminta untuk banyak bersyukur, banyak hidup berhemat gitu. Di saat yang sama DPR tidak menunjukkan bahwa penggunaan gaji dan tunjangannya yang berasal dari pajak warga itu digunakan secara transparan dan akuntabel. Kita nggak bisa melihat hal tersebut begitu ya. Oke Zanar, saat ini saya sudah berada di salah satu permukiman di wilayah Jakarta Barat dan saya akan langsung bertanya dengan warga yang ada di sini terkait dengan tunjangan DPR. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh duduk Pak? Boleh, silakan. Ini namanya siapa Pak? Bapak Ali. Pak Ali tahu kan kemarin itu ada demo di DPR Iya. soal kenaikan tunjangan anggota DPR. Nah, menurut Bapak gimana nih? Oh, saya rasa tuh saya kurang setuju sih. Kenapa tuh Pak? Karena kan rakyat kita kan lagi susah sekarang ya keadaannya ya. Perekonomian juga lagi murat-marit lah kasarnya ya. Nah, Apa nih pesan Bapak sebagai masyarakat untuk para wakil rakyat kita Pak? ya pesan saya ya, kerja yang benar ya. Terjun ke bawah, melihat rakyat langsung gitu ya. Siang Pak. Siang. Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Namanya Bapak siapa? Pak Misban. Pak Isman. Bapak ada yang mau disampaikan nggak harapannya buat wakil rakyat Pak? Buat wakil rakyat
ya bantulah orang-orang miskin itu. Ini bukan soal angka, ini soal keadilan. Di tengah krisis, siapa yang seharusnya berhemat? Rakyat atau wakil rakyat? Saksikan terus 10 Minute di YouTube official Okezone. Sampai jumpa.